Welcome to this channel. Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan membahas materi-materi pembelajaran yang biasanya dijumpai di sekolah baik di tingkat SMA maupun SMK. Dan sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan mensubscribe channel ini untuk pengembangan channel ini ke depan. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai leaving and taking a phone message. Bagaimana kita menerima dan meninggalkan pesan telepon. Ini merupakan materi bahasa Inggris untuk kelas 11 SMA maupun SMK. Baik, sebelum kita masuk pada materi, pada pembahasan materi, mari kita mendengarkan dialog singkat dari sebuah telepon conversation. Good morning, Pelita Company, Jane speaking. How can I help you? Good morning. May I speak to your marketing manager, please? Who is speaking, please? Oh, I'm Jack Brown, the director of Java Company. Okay, just a moment, sir. I'll check if he is available. I'm so sorry, sir. Our marketing manager is still having a meeting. Would you like to leave a message? Just tell him that our meeting is rescheduled to next Monday. Okay, sir. I'll tell him your message. Thank you very much for your help. Is there anything else, sir? No, that's all. Okay, sir. Thank you for calling. Goodbye. You're welcome. Bye. Oke, jadi dari dialog tadi, kita bisa mendengarkan ada percakapan antara dua orang, antara Jack dan Jane. Oke, mari kita bahas satu persatu percakapan tadi. Pertama, Jane berkata, "Good morning, Pelita Company, Jane speaking. How can I help you?" Dia memberi salam, "Selamat pagi." Dia menyebutkan nama perusahaannya, nama tempat dia bekerja, yaitu Pelita Company. Kemudian dia mengatakan nama dia. Pada saat dia menerima telepon, dia mengatakan, "Jane speaking," bahwa saat ini Anda sedang berbicara dengan Jane. Dan setelah itu dia menawarkan bantuan. "How can I help you?" Apa yang bisa saya bantu? Kemudian Jack berkata, "Good morning, selamat pagi. May I speak to your marketing manager, please? Bisakah saya berbicara dengan manajer marketing Anda?" Kemudian Jane bertanya, "Who is speaking, please?" Siapa yang menelpon ini? Dia menanyakan identitas dari sang penelpon. Kemudian Jack berkata, "Oh, I'm Jack Brown. Saya Jack Brown, the director of Java Company." Direktur dari perusahaan Java atau Java Company. Kemudian Jane berkata, "Okay, just a moment, sir. I'll check if he is available." Ini Jane meminta untuk menunggu sebentar karena dia akan mengecek dulu kalau marketing manajernya itu ada. Setelah mengecek, Jane berkata, "I'm so sorry, sir. Our marketing manager is still having a meeting." Jane minta maaf karena manajer marketing itu masih sementara ada meeting. Kemudian Jane berkata atau bertanya, "Would you like to leave a message?" Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Kemudian Jack berkata, "Just tell him that our meeting is rescheduled to next Monday." Jack mengatakan bahwa katakan kepadanya bahwa rapat kita akan ditunda atau dirubah jadwalnya pada hari Senin depan. Kemudian Jane berkata, "Okay, sir, I'll tell him your message." Baiklah, saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Setelah itu Jack berterima kasih dengan berkata, "Thank you very much for your help." Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jane bertanya, "Is there anything else, sir?" Apakah masih ada lagi? Jack berkata, "No, that's all." Tidak. Setelah itu Jane berkata, "Okay, sir, thank you for calling. Goodbye." Baiklah, terima kasih karena sudah menelpon. Sampai jumpa. Dan Jack juga membalas dengan, "You're welcome." Sama-sama. Bye. Oke. Dari percakapan telepon tadi, ada beberapa expressions atau ungkapan yang bisa kita pelajari sebagaimana ungkapan-ungkapan yang dipakai pada saat kita melakukan percakapan telepon. Yang pertama, expressions used in making a phone call. Ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita menelpon.
Pertama, if you want to speak to certain person, you may say ketika Anda atau jika Anda ingin berbicara kepada orang tertentu, maka Anda bisa berkata, "May I speak to Mr. Frank, please?" Kalau Anda ingin bicara dengan Mr. Frank, maka Anda bisa mengatakan, "May I speak to Mr. Frank, please?" Kalau Anda ingin berbicara dengan Anne, Anda bisa katakan, "Could I speak to Anne, please?" "Could I speak to Anne, please?" Kalau Anda ingin berbicara dengan Mr. Walker, Anda juga bisa mengatakan, "I'd like to speak to Mr. Walker, please." "I'd like to speak to Mr. Walker, please." But before you say to whom you want to speak, ya, tapi sebelum Anda mengatakan kepada siapa Anda ingin berbicara, it is suggested that you have to state first who and what you are. Disarankan bahwa Anda sebaiknya memberitahu dulu siapa Anda dan apa pekerjaan Anda. If necessary, you can also tell where your location is. Jika mungkin, jika perlu, Anda juga bisa menyampaikan atau memberitahu Anda posisinya ada di mana, lokasinya ada di mana. Contohnya, "Hello, this is Mr. Smith here, the director of Java Company, Jakarta." Ya, jadi Anda memperkenalkan di sini Mr. Smith, direktur dari Java Company yang lokasinya ada di Jakarta. Next, it's better for you to tell right away your aim of phoning. Alangkah baiknya jika Anda menyampaikan secara langsung atau secara to the point apa maksud Anda menelpon. Jadi tidak perlu berbelit-belit, bertele-tele, tapi langsung disampaikan maksud Anda menelpon itu untuk apa. Misalnya, "I'd like to invite you to my company anniversary. Would you like to join us?" Misalnya ini tujuan menelponnya adalah mau mengajak atau mengundang untuk hadir pada perayaan ulang tahun dari perusahaan. Jadi langsung disampaikan maksudnya. Atau misalnya maksud Anda menelpon adalah, "I want to reserve the ticket to Denpasar, please." Saya ingin memesan tiket menuju Denpasar. Jadi langsung disampaikan. Next, if someone that you want to speak to is not available, you may leave the message. Jika seseorang yang Anda ingin bicara itu tidak ada, maka Anda bisa meninggalkan pesan dengan mengatakan, "Could you take the message?" Bisakah kamu menerima pesan saya? Atau bisakah kamu menyimpan pesan saya? "Tell him or her that I'll call him or her back later." Ya, bisakah kamu menerima pesan saya? Katakan kepadanya bahwa saya akan menelponnya kembali. "Can I leave the message?" Bisakah saya meninggalkan pesan? "Please ask him or her to call me at my office. My telephone number is 21061. Ya, bisakah saya meninggalkan pesan? Tolong sampaikan kepada dia untuk menelpon saya di kantor saya. Nomor telepon saya adalah 21061. Next, don't forget, jangan lupa to end your call untuk mengakhiri telepon Anda by thanking and greeting for parting. Dengan berterima kasih dan menyampaikan salam perpisahan. Jadi jangan lupa ketika mengakhiri percakapan telepon, Anda harus berterima kasih dan menyampaikan salam berpisah. Misalnya, "Thank you, goodbye." "Thanks, see you." Okay, next, expressions if you answer the call. Ini adalah ungkapan-ungkapan kalau Anda yang menjawab telepon atau yang menerima telepon. Kalau yang tadi sebelumnya adalah ungkapan dipakai jika Anda yang menelpon. Kali ini jika Anda yang menerima telepon. Firstly, you may greet. Pertama-tama Anda harus menyampaikan salam. Say your name and your company's name. Sampaikan atau beritahukan, katakan nama Anda dan nama perusahaan. Then offer help. Kemudian tawarkan bantuan. Seperti di dialog tadi. Dialog di awal tadi. Jadi contohnya, "Good morning, it's PT Pelita. Jane speaking.
How can I help you? Good morning, it's PT Pelita. Jane speaking. How can I help you? Jadi, memberi salam, memberi tahu nama perusahaan, kemudian memberitahu bahwa Anda yang menerima telepon itu namanya Jane, kemudian menawarkan bantuan. How can I help you? Selanjutnya, good afternoon, PT Telkom. May I help you? Good afternoon, PT Telkom, may I help you? Di sini tidak disampaikan nama penerima telepon, tapi bisa saja salam, nama perusahaan, dan tawarkan bantuan kepada orang yang menelpon. Next, if the person on the phone doesn't tell his or her identity, you can ask him or her. Jadi jika orang yang menelpon itu tidak memberitahu identitasnya, Anda bisa menanyakannya. Misalnya dengan berkata, may I have your name, sir? Kalau dia laki-laki. Atau may I have your name, ma'am? Kalau dia perempuan. Atau bisa juga bertanya dengan berkata, who is speaking, please? Jadi ini dipakai untuk menanyakan identitas dari sang penelpon. Next, if the person on the phone, jika orang di telepon itu ask you to speak to someone else, meminta Anda bahwa dia ingin berbicara kepada seseorang, and you need to look for him, dan Anda perlu atau masih butuh waktu untuk mencarinya, you may say, maka Anda bisa mengatakan beberapa ungkapan di bawah ini. Jadi sekali lagi, jika orang yang menelpon meminta Anda untuk menghubungkan dia dengan seseorang, maka tentu saja Anda membutuhkan waktu untuk mengecek dulu apakah orang tersebut itu ada atau tidak. Maka sebelum itu Anda bisa mengatakan, would you mind holding on the phone for a moment, sir? I'll check him or I'll check her first. Would you mind holding on the phone for a moment, sir? I'll check him or her first. Jadi ini meminta, apakah kamu tidak keberatan untuk menunggu sebentar karena saya akan mengeceknya dulu. Atau bisa juga dengan ungkapan, just a moment, sir. Let me check if he or she is available. Just a moment, sir. Let me check if he or she is available. Harap menunggu sebentar. Saya akan mengecek dulu kalau dia ada. Next, if the person that the caller wants to speak to is not available, jika orang yang penelpon itu ingin bicara ternyata tidak ada, you may ask whether he or she would like to leave any message. Jadi Anda bisa menanyakan apakah sang penelpon itu ingin meninggalkan pesan. Karena orang yang dia ingin bicara ternyata tidak ada. Maka Anda bisa berkata dengan ungkapan seperti ini. I'm sorry, Mr. Black is not here now. Would you like to leave the message? I'm sorry, Mr. Black is not here now. Would you like to leave the message? Minta maaf, Mr. Black lagi tidak ada. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Atau bisa juga dengan mengatakan seperti ini. I'm so sorry, the manager is still having a meeting. Can I take the message? Minta maaf bahwa manajer masih sementara rapat. Bisakah saya menerima pesan? Ya. You can also ask his or her phone number to make easy to contact. Jadi, Anda juga bisa menanyakan nomor teleponnya, nomor telepon sang penelpon, agar supaya lebih memudahkan orang yang dia cari itu untuk bisa menghubunginya. May I know your phone number? Ya, may I know your phone number? Yeah. Next, many people work in offices must answer the telephone for other people. Jadi banyak orang itu di kantor, yang bekerja di kantor itu harus menerima telepon yang sesungguhnya telepon itu untuk orang lain. Nah, salah satu solusinya adalah ada telephone message form. Telephone message form ini adalah sebuah formulir pesan telepon. This form shows what kind of information you must write in the message. Jadi form ini atau formulir ini menunjukkan informasi jenis apa yang harus Anda tulis
di format ini. Dan format ini sangat-sangat membantu, sekali lagi, ketika orang yang dituju atau yang diinginkan oleh sang penelpon itu ternyata tidak ada, tidak bisa bercakap-cakap di telepon secara langsung, maka Anda bisa meminta dia untuk meninggalkan pesan, dan pesan dari dia itu Anda bisa tulis di telepon message form seperti yang ada di format ini. Jadi ada date-nya, tanggal, kapan tanggal menelpon itu, ada time, waktu menelpon jam berapa, to di sini itu ditujukan kepada siapa. Jadi yang penelpon itu ingin memberikan pesan ini kepada siapa. From itu tentu saja nama sang penelpon. Kemudian telepon number ini kalau misalnya sang penelpon itu meninggalkan nomor telepon, atau Anda menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi, ya bisa ditulis sini. Kemudian message, pesannya apa. Terus yang paling bawah recorded by, ini ditulis oleh sang penerima telepon. Yang menerima telepon menulis namanya di sini, bahwa dia yang menerima telepon pada waktu itu. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita praktek untuk menulis telepon message form, menulis format pesan telepon. Di sini kembali ditampilkan dialog yang kita dengarkan ada di awal video tadi antara Jane and Jack. Nah, di sini mari kita belajar mempraktekkan bagaimana kita mengisi telepon message form ini dari situasi dialog yang ada di awal pembelajaran kita tadi, di awal video tadi. Oke, date, tanggal. Jadi kita umpamakan dialog ini terjadi pada hari ini. Maka kita bisa menulis misalnya September 16, 2020. 16 September 2020. Waktunya, kapan Jack menelpon Jane? Kita umpamakan dia menelpon pada jam 9 pagi. Maka kita bisa menulis di situ 9 a.m. Kemudian kolom 2. Kepada siapa Jack mengirimkan pesan atau memberikan pesan? Ya, dia mengirimkan pesan kepada marketing manager. Kemudian from. Jadi pesan ini dari siapa? Tentu saja kita mengisinya Mr. Jack Brown, karena Mr. Jack yang menelpon tadi. Apakah Mr. Jack Brown meninggalkan nomor telepon di dialog ini? No. Message, pesan. Jadi isi pesan dari Jack Brown untuk marketing manager itu apa? Nah, kita bisa lihat di dialog ini, Jack berkata, "Just tell him that our meeting is rescheduled to next Monday." Itu isi pesannya. Sampaikan kepadanya bahwa meeting kita atau rapat kita itu di reschedule, dirubah jadwalnya menjadi next Monday, hari Senin yang akan datang, hari Senin depan. Maka di message kita bisa mengisinya dengan kalimat the meeting is rescheduled to next Monday. Itu isi pesannya. Dan bagian yang terakhir paling bawah, recorded by, ini diisi dengan nama siapa yang menerima telepon. Tentu saja Jane. Oke, jadi kira-kira seperti ini cara mengisi telepon message form. Oke, dan saat ini saya akan memberikan Anda sebuah exercise dengan direction atau petunjuk fill out the telephone message form based on this telephone conversation. Jadi Anda mengisi format pesan telepon seperti yang dicontoh tadi berdasarkan percakapan telepon yang ada di sini. Percakapan telepon antara Mary and James. Jadi di sini Mary berkata, "Good afternoon, Rainbow Company. Mary speaking. Can I help you?" Kemudian James berkata, "Good afternoon, I'm James Neville from PT Kencana Jaya. I would like to speak to Mr. Philip." Mary berkata, "I'm sorry, sir. Mr. Philip is still having a lunch. Can I take the message?" Kemudian James berkata, "Okay, please tell him to meet me at 3 p.m. this afternoon in Jackson Cafe." Kemudian Mary berkata, "Okay, sir, I'll tell your message to him." Kemudian James berkata, "Alright, thank you very much, bye." Dan terakhir Mary berkata, "Thank you for calling, bye." Oke, jadi tugas Anda silakan mengisi
telepon message form yang ada ini berdasarkan percakapan telepon antara Mary and James. Silakan perhatikan lagi contoh sebelumnya agar supaya Anda lebih memahami bagaimana untuk mengisi telepon message form yang ada ini. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Anda bisa mengerti, bisa memahami penjelasan-penjelasan yang ada di video ini. Dan saya berharap Anda bisa menekan tombol like sebagai tanda Anda menyukai video ini. Give comment, berikanlah komentar seputar isi video ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan subscribe channel ini, silakan ditekan tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis dan ini membantu saya ke depan untuk semakin mengembangkan channel ini demi membagi materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang dijumpai di sekolah. Sekali lagi, thank you for watching this video. Bye-bye.